Indonesia termasuk ke dalam kelas kelompok atau kelas kepala madrasah dalam program pendampingan program dan kegiatan PKB Guru dan Tendik Madrasah Angkatan 15 terkhusus kepada persiapan refreshment fasilitator daerah PKB Guru dan Tendik Madrasah. Bapak Ibu yang berhadir, pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan diskusi kita kembali, yakni tentang struktur kurikulum, CP, TP, dan ATP. CP, TP, dan ATP. Oh, nggak ada suaranya ya? Suaranya hilang, Pak Zul. Belum ngomong Pak Zulnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ulangi. Pada sesi yang kedua ini, pada hari Sabtu ini, kita akan lanjutkan pembicaraan kita atau diskusi kita tentang struktur kurikulum CP, TP, dan ATP. CP, TP, dan ATP. Baik. Bapak Ibu yang berhadir, apapun adanya, sebuah pergerakan dunia pendidikan itu harus ada pola yang tertanam pada dunia pendidikan tersebut, yakni kita tujukan kepada sebuah satuan pendidikan, ada pola yang mengatur satuan pendidikan tersebut untuk menjalankan pergerakan proses pembelajaran dari satuan pendidikan itu setiap hari. Nah, pola yang mengatur tersebut disebut dengan struktur kurikulum begitu. Struktur kurikulum merupakan sebuah bentuk fondasi atau awal kajian kita untuk melakukan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Struktur kurikulum tersebut mengacu kepada perubahan kurikulum yang ada di negara Republik Indonesia. Dulu kita menganut atau menjalankan kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 sampai terakhir kemarin kita menjalankan kurikulum 2013 edisi revisi. Sekarang, sekali lagi, apabila ada peraturan atau undang-undang yang baru, secara otomatis undang-undang atau regulasi yang lama itu gugur bunga. Sekarang kita ubah mindset kita tampung, kita terbuka, lalu kita sikapi dengan semaksimal mungkin keadaan kurikulum yang baru sekarang, yakni kurikulum Merdeka begitu. Nah, maka ada sedikit beberapa perubahan yang mendasar tentang kurikulum Merdeka tersebut. Berawal dari struktur kurikulum. Dulu ketika ada kurikulum 2013, struktur kurikulum itu tertuang pada terakhir kita lihat pada regulasi KMA 184 tahun 2018, di mana pada dasarnya kurikulum 2013 edisi revisi itu dilandasi oleh Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2016 di ujung-ujungnya begitu.
Lalu Permendikbud nomor 24 diganti atau direvisi lagi dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan KI dan KD. Itu terdapat pada mata pelajaran umum. Sedangkan bagi kita-kita yang mengampu mata pelajaran agama, itu tertuang pada awalnya pada KMA 165, lalu berkembang pada KMA 1883. Bapak Ibu yang berhadir, yang ada di dalam Zoom ini secara virtual dari Sabang sampai Merauke, seluruh kepala madrasah yang saya hormati, sebenarnya tidak ada hal yang mendasar sekali terjadi perubahan tentang alokasi pembagian jumlah jam mengajar yang terjadi pada kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi, struktur kurikulum yang memuat jumlah jam mengajar atau jumlah jam tatap muka per minggu yang diampu oleh masing-masing guru mata pelajaran itu sangat-sangatlah penting atau mendasar sekali dipahami dan dijalankan oleh setiap pendidik di sebuah satuan pendidikan, begitu. Karena disitulah bergeraknya pola timing atau waktu pembelajaran dia berjalan ke depannya. Kita lihat ada beberapa regulasi dasar atau yang mendasar tertuang pada peraturan kurikulum Merdeka ini. Pertama Kemendikbudristek nomor 56. Lalu disandingkan dengan KMA 347. Lalu terjadi ada sedikit perubahan pada Kemendikbudristek 56 itu dengan lahirnya Kemendikbudristek nomor 262. Nah, begitu. Tahun 2022 begitu. Nah, sebenarnya struktur kurikulum yang ada tertuang pada Kemendikbudristek dan KMA 347 itu sebenarnya pada hakikatnya sama begitu Bapak Ibu. Baik itu bagi guru-guru yang ada pada ibtidaiyah, bagi guru-guru yang ada pada sanawiyah, dan bagi guru-guru yang ada pada aliyah. Sedikit perbedaannya, kalau pada kurikulum Merdeka ini, setiap mata pelajaran atau setiap guru yang mengampu masing-masing mata pelajarannya itu tertimpa dengan proses pembelajaran P5 itu. Dan ada beberapa mata pelajaran yang ditetapkan tidak menjalankan proses pembelajaran P5. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai melihat sebaran jam yang ada pada ibtidaiyah atau madrasah ibtidaiyah. Ini kita sengaja copy paste bentuk ketikan atau template yang ada pada KMA 347, sengaja kita potong lalu kita tempelkan di sini begitu. Tidak ada perubahan, pengetikan dan lain sebagainya. Baik, madrasah ibtidaiyah, sebelum kita kaji sebaran jam tadi, ada perubahan pemakaian istilah. Dahulu kita memakai istilah kelas, sekarang kita gunakan istilahnya fase begitu Bapak Ibu. Nah, misal di kurikulum 2013 edisi revisi itu tingkat ibtidaiyah ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilanjutkan pada sanawiyah di kelas 7, 8, 9. Lalu lanjut lagi kelas aliyah
10, 11, dan 12. Sekarang istilahnya diganti atau dirubah menjadi fase. Ada fase A sampai fase F. Di jenjang ibtidaiyah itu ada tiga pengelompokan fase. Yakni ada fase A, ada fase B, ada fase C. Nah, itu di ibtidaiyah. Fase A itu 2 tingkat. Kelas 1 sampai 2. Fase B, dua tingkat juga. Kelas 3 sampai kelas 4. Fase C itu kelas 5 sampai kelas 6. Lalu lanjut dengan fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Dengan arti kata, seluruh tingkat yang ada di jenjang sanawiyah itu seluruhnya disebut dengan fase D. Lalu lanjut ke tingkat aliyah, kelas 10 itu fase E. Dan kelas 10, 11 dan 12 fase F. Jadi di tingkat aliyah ada 2 jenis fase atau 2 tingkatan fase, yakni fase E dan fase F. Baik, itu Bapak Ibu yang berhadir, perubahan yang terjadi yang pertama istilah kelas diganti dengan fase, dari fase A sampai fase F. Oke Bapak Ibu semua, kita akan lihat sebaran jam masing-masing fase atau masing-masing kelas pada kurikulum Merdeka ini. Pertama, kurikulum ibtidaiyah atau MI. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kolom 1, 2, ada 3 sampai 5, lalu ada 6. Nah, pada kolom 1, pada alokasi waktu per tahun, di kolom 1 itu diartikan kelas 1. Di kolom 2 itu diartikan kelas 2. Di kolom 3 itu teruntuk untuk kelas 3 sampai kelas 5. Di kolom yang berikutnya teruntuk untuk kelas 6. Nah, kita kaji mata pelajaran, Bapak Ibu. Tidak ada terjadi perubahan yang signifikan untuk mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum ibtidaiyah. Pendidikan agama Islam itu masih dipecah menjadi 4 mata pelajaran. Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI. Lalu dilanjutkan dengan bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sedikit perubahan. Dahulu di waktu kurikulum 2013 edisi revisi, ada 2 mata pelajaran. Nah, 2 mata pelajaran, seni budaya dan prakarya. Di sini juga ada demikian, ada seni budaya dan prakarya, lalu seni dan budaya prakarya, begitu maksudnya, seni dan budaya itu maksudnya. Lalu yang berikutnya ada bahasa Inggris, lalu muatan lokal, begitu Bapak Ibu. Nah, kita kaji. Al-Quran Hadis tetap itu 2 jam di kelas 1, kelas 2 2 jam, kelas 3 sampai kelas 5 tetap 2 jam, kelas 6 2 jam. Karena proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini ada penambahan bentuk pembelajaran berkarakter atau pendidikan berkarakter
P5RA, maka setiap mata pelajaran atau setiap guru yang mengampu mata pelajaran mereka masing-masing tertimpa oleh pembelajaran P5RA. Maka ditambahkanlah setiap mata pelajaran yang ada, misalkan saja Al-Quran hadis, itu 2 jam, ditambah 1 jam, berarti jumlah jam yang ada per lokal oleh guru Al-Quran hadis itu sama dengan 3 jam. Lalu akidah akhlak, di sini juga ada 2 jam, ditambah 1 jam P5RA menjadi 3 jam. Fikih juga demikian, lalu bahasa Arab juga demikian, pendidikan Pancasila juga demikian. Di sini tertera ada 4 jam, ditambah dengan 1 jam menjadi 5 jam begitu. Bahasa Indonesia juga demikian, itu ada 6 jam menjadi 7 jam di kelas 1. Matematika 4 jam menjadi 5 jam, dan seterusnya begitu. Maksudnya begini Bapak Ibu yang berhadir, misal saya contohkan matematika di kelas 1 begitu. Berapa jumlah jam yang diterima oleh seorang guru ketika dia belajar mengajar matematika? Jumlah jamnya sama dengan 5 jam. Dengan sebaran 4 jam mata pelajaran, 4 jam untuk memberikan mata pelajaran yang dia ampu, 1 jam pembelajaran P5RA begitu. Baik Bapak Ibu yang berhadir, karena di ibtidaiyah itu ada guru kelas begitu Bapak Ibu, maka kumulatif dari pembelajaran per kelas itu dapat dijumlahkan, ditambahkanlah masing-masing mata pelajaran itu 1 jam dengan P5RA. Kecuali mata pelajaran muatan lokal, kita ulang Bapak Ibu, kecuali mata pelajaran muatan lokal tidak diberikan beban untuk memberikan proses pembelajaran P5RA. Baik Bapak Ibu yang berhadir, terkhusus kepada Kepala Madrasah MI, silakan kita buka tanya jawab yang pertama mengenai struktur kurikulum yang ada pada KMA 347 ini yang akan kita distribusikan nanti, sampaikan nanti ke satuan pendidikan kita, tentunya kepada setiap guru yang ada di satuan pendidikan kita. Silakan 3 penanya. Pertama kita persilahkan Bapak Ibu. Pak, dari Aceh dulu Pak, Aceh Pak. Sumbar dulu. Silakan Pak. Dari Aceh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wiwin Hermawan, Kepala Min 6 Aceh Utara. Iya. Ini di struktur kurikulumnya ini Pak, kan? Tadi disampaikan bahwa seluruh mata pelajaran mempunyai 1 tambahan jam atau jam proyek untuk P5RA-nya, Iya. kecuali muatan lokal. Iya. Nah, jadi begini Pak, yang 1 jam itu apakah dihitung menjadi beban mengajar? Bisa Yang pertama. Yang diperbaiki kedua, mic-nya Pak. Diulang Pak, bisa diperbaiki mic-nya Pak. Kurang jelas Pak. ya, contohnya gini, Al-Quran hadis kan 2 jam yang tatap muka Pak ya. Iya. Halo? Iya, halo. Ya. Diulang Pak, Iya. Pak. Kurang jelas Pak. Contoh Pak, untuk Al-Quran hadis, Iya. ya kan 2 jam tatap muka, Iya. kemudian 1 jam proyek, Iya. P5. Nah, yang 1 jam itu apakah dihitung tetap menjadi beban mengajar guru? Iya. Nah, yang kedua, kalau dia jadi beban mengajar guru, dalam
pelaksanaan proyek P5 itu nanti kan ada sifatnya kolegial dia Pak ya, Ya, rame-rame gitu. Kan diangkat satu orang koordinator. iya. Nah, koordinatornya itu apa setiap mata pelajaran atau satu rumpun bisa diambil satu koordinatornya gitu Pak. Kami belum paham kali ini Pak. Iya. Nah, kemudian yang kedua Pak, pertanyaan kedua. Iya. Untuk proyek P5 ini, halo Pak, Iya, silakan Pak. itu kan muatan lokal nggak pakai proyek Pak ya. Iya, muatan lokal. Iya, silakan Pak. Nah, kalau muatan lokalnya itu kita tambahkan jam atau mata pelajaran lain apa boleh Pak, selain dari 3 yang sudah ditentukan gitu. Contohnya kami nambah jadi tahfiz Quran di muatan lokalnya. Iya, Itu aja Pak. iya. Sudah Pak? Udah Pak, terima kasih Pak Ya. Jul. Terima kasih Pak Wiwin Hermawan dari Aceh ya Pak ya? Ya, Aceh Utara Pak. Aceh Utara. Baik, Bapak Ibu yang berhadir, sekarang kita fokus untuk membicarakan struktur kurikulum saja terlebih dahulu ya Pak ya. Ya Bu. Jadi saya ulangi, kita fokus membicarakan struktur kurikulum saja terlebih dahulu. Bagaimana nanti proses pembelajaran P5 dan lain sebagainya begitu, itu kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, baik. Pertanyaan Bapak Wiwin tadi, apakah jumlah jam atau jam P5RA sebanyak 1 jam itu eh, menjadi beban mengajar, beban jumlah jam mengajar oleh guru yang bersangkutan? Bapak Wiwin dan Bapak Ibu yang berhadir, jawabannya iya. Berarti Al-Quran hadis di sini 72 itu maksudnya waktu efektif 72 minggu per jam, 72 minggu per tahun begitu Bapak Ibu. Dan artinya diekivalenkan 72 minggu per tahun itu sama dengan 2 jam. Lalu ditambah dengan 1 jam lagi, jam pembelajaran P5, berarti jumlah pembelajaran Al-Quran hadis itu sama dengan 3 jam. Dengan arti kata, 3 jam itu 2 jam untuk pembelajaran Al-Quran hadis, 1 jam untuk P5RA begitu. Itu maksudnya Pak Wiwin. Kita ulangi. Di sini Al-Quran hadis 2 jam per minggu begitu. 2 jam per minggu. Lalu setiap mata pelajaran itu ditambahkan 1 jam mata pelajaran P5RA. Berarti Al-Quran hadis tadinya 2 menjadi 3 jam. Berarti jam Al-Quran hadis itu sama dengan 3 jam. Dengan sebaran 2 jam proses pembelajaran Al-Quran hadis, 1 jam pembelajaran P5RA. Begitu kira-kira Pak Wiwin, pertanyaan pertamanya begitu. Nah, tentang bagaimana proses pembelajaran P5, belum kita singgung untuk kajian struktur kurikulum ini Bapak Ibu yang berhadir. Jadi sekarang kita memantapkan pemahaman tentang sebaran jam yang diterima oleh masing-masing guru di satuan pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu, penanya yang kedua tentang struktur kurikulum yang ada pada jenjang MI. Silakan Bapak Ibu. Saya Izin Pak Jul boleh tentang sebarannya. Ibu Pak Jul, izin. saya Lisu, Pak. Titin Fatimah. Silakan Bu Titin Ya, Fatimah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya tahun lalu itu di MI, tahun sekarang di MTS. Tapi mudah-mudahan ini akan sama gitu strukturnya, penambahan jamnya. Jadi alhamdulillah berkat paparan dari Bapak, saya betul-betul paham saat ini bahwa P5RA itu masuk di
jam mata pelajaran. Itu sebelumnya ini saya sangat bingung Prima RA itu di mana menempatkannya. Alhamdulillah saya sudah mengerti dan saya sudah menyusun dokumen 1. Kemarin dalam dokumen 1 strukturnya masih belum ditambah dengan jam Prima RA. Insya Bapak Ibu, Allah setelah ini izin sebentar. struktur Halo Bapak Ibu, kurikulum ada yang gangguan sedang sinyal kami di susun di tempat dokumen saya 1 begitu. akan dirubah, Sebentar ditambah Bapak Ibu, jamnya dengan Bapak jam Ibu yang berhadir. Prima RA 1 jam Sebentar. per mapelnya. Itu barangkali Bapak Ibu yang atau Pak bicara. keliru, mohon diluruskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi sebentar, wabarakatuh. lagi gangguan. Ada gangguan tuh kayaknya. Bapak Ibu sebentar, ada gangguan sinyal di tempat saya. Sebentar kita perbaiki dulu. Sebentar, kita pending bentar 1-2 menit Bapak Ibu. Saya juga minta izin dulu, Pak. Waktu Indonesia Barat Tengah sudah azan. Duhur aja belum, Pak. Sudah duhur di Indonesia Bagian Tengah. Di zuhur tengah, belum ini. Sudah zuhur, silakan. Zuhur, bukan asar. Zuhur dulu lah. Sudah duhur. Kaget saya, Pak. Kayak di Mekah. Sudah duhur. Kayak di Mekah. Indonesia Timur aja belum asar, Sebentar Pak. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, ada gangguan sinyal di tempat saya. Sebentar Bapak Ibu. Silakan, Pak Jun. Langsung berat. Halo, 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 Bandung. Halo. Orang Mali. Halo. Pak Zul masih gangguan. Sampai turun. Sabar. Nanti kalau sama Uji, atau digendong. Halo. Jangan. Sinyalnya Pak Zul lagi rusak. Ya. Tapi itu nggak mau ini kakinya dia harus pakai sepatu ini aja. Pakai leong. Enggak kalau itu susah bukanya. Masih ada pintunya. Harusnya refreshmentnya di hotel nih. Harusnya refreshment di hotel. Harusnya refreshment di hotel ya. Harusnya refreshment. Baik Bapak Ibu yang berhadir, izin mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi di tempat kita. Apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Dengar. Mendengar Pak. Jelas. Dengar Pak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu. Penanya yang kedua tadi dari siapa? Saya lupa Bapak Ibu. Titin Ibu Cianjau Titin. Barat. Silakan Bu Titin. Diulang kembali Bu Terima Titin. kasih. Ya, siap Ya. Bapak. Terima kasih atas paparan yang sangat jelas dari Bapak. Saya kebetulan sudah menyusun dokumen 1 dan dalam struktur itu belum ditambah jamnya dengan P5RA tersebut karena Ya, benar. memang saya mau tanya gitu bagaimana cara mengimplementasikannya menerapkan P5RA dalam struktur kurikulum. Nah, alhamdulillah setelah paparan Bapak ini sudah jelas sekali. Berarti yang P5R itu masuk 1 jam di tiap bidang, di tiap mapel. Apabila pemahaman saya keliru, mohon diluruskan Bapak.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhadir, baik kita beri penekanan kembali. Kita ulang untuk MI, itu seluruh mata pelajaran di setiap fase atau dalam tabel ini ada kelas 1, kelas 2, 3 sampai 5, dan kelas 6. Masing-masing mata pelajaran itu ditambahkan 1 jam pembelajaran P5RA. Contoh, di kelas 1 Al-Quran Hadis tadinya 2 jam, berarti karena ditambahkan pembelajaran P5RA 1 jam, berarti menjadi 3 jam. Jadi dalam 3 jam itu, sekali lagi distribusinya 2 jam proses pembelajaran Al-Quran Hadis, 1 jam proses pembelajaran P5. Jadi guru Al-Quran Hadis atau mata pelajaran Al-Quran Hadis jumlah jamnya per minggu sama dengan 3 jam. Baik Bapak Ibu, Mohon maaf sedikit lagi Pak. pertanyaan yang berikutnya. Silakan Ibu. Ya, apakah pada struktur itu yang 3 jam itu dimasukkan tidak, misalkan Quran Hadis 3 jam pelajaran berikut jam tatap muka berikut jam mapel plus P5RA-nya gitu Pak, atau cukup kerjaannya 2 jam gitu tiap atau 4 jam 3 jam itu. Iya. Apa Mari kita dimasukkan ulang, yang Bapak 1 Ibu. jamnya jadi 3 jam gitu di strukturnya? Iya. Beban mengajar dari Al-Quran Hadis itu menjadi 3 jam. Gitu ya. Dengan arti kata, dalam 3 jam itu 2 jam Al-Quran Hadis dan 1 jam pembelajaran P5. Nah, jadi dalam kajian kita sekarang ini, dalam kajian struktur kurikulum ini, cukup mengkaji beban jam per mata pelajaran begitu Bapak Ibu. Bagaimana nanti proses pembelajaran P5, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya begitu Bapak Ibu. Nah, lalu sekali lagi, muatan lokal itu atau setiap guru yang mengampu mata pelajaran muatan lokal tidak tertimpa pelajaran P5. Itu Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Bisa berpendapat Pak Zul? Ya, silakan Bapak apa? Silakan dari Pak Safrudin. Pak Safrudin. Silakan Pak Oke. Safrudin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menyangkut dengan masalah jam ini Pak ya. Menurut pemahaman kami gitu, kalau seandainya setiap bidang studi itu ditambah 1 jam untuk P5 P2RA, jadi misal Quran Hadis dari 2 jam jadi 3 jam, ini kayak rasanya mungkin kita laksanakan di dalam keseharian pembelajaran di madrasah kita. Kenapa nanti jam, karena keterbatasan, kita ingat siswa kelas 1 misalnya. Siswa kelas 1 itu 1 minggunya cuman maksimalnya 36 jam dalam 1 minggu proses pembelajaran. Nah, jadi kalau seandainya seluruh jam ini kita tambah 1 kecuali muatan lokal tadi, jadi tidak tercapailah 36 jam per minggu itu untuk kelas 1. Mungkin bisa saja 1 minggu itu kelas 1 ada 41, atau 42, atau 43 jam. Nah, menurut kami, pendapat kami, jam yang ada pada setiap bidang studi itu sudah pas. Misalnya Quran Hadis adalah 72, 2 jam 1 minggu. Nah, kemudian untuk pembelajaran P5 P2RA, kita lihat dalam panduan P5 P2RA itu, jam P5 P2RA ini diambil 20% dari jumlah jam yang ada pada setiap bidang studi. Nah, jadi nanti misal Quran Hadis ada jam pembelajarannya 72 jam, jadi 20% dari 72 jam ini lebih kurang nanti 12 atau 14 jam gitu kan. Selama 1 tahun untuk pembelajaran P5 P2RA Quran Hadis, kita ambilkanlah waktu yang 72 jam ini sebanyak 14 atau 15 jam. Nah, itu kalau menurut pemahaman kami dengan jumlah jam pada struktur kurikulum Merdeka. Bukan kita tambah, tapi kita memanfaatkan jam yang ada. Mungkin itu Pak Zul. Makasih kalau salah. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Safrudin. Bapak Ibu, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kita tanggapi satu persatu. Bapak Ibu yang berhadir,
Mengenai struktur kurikulum ini, cikal bakalnya awalnya pada KMA, atau maaf, pada Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Nah, pada Kemendikbudristek nomor 56 jelas dituangkan bagaimana sistem pembagian jam pada struktur kurikulum dari SD, SMP sampai MA. Sehingga kita di Kementerian Agama, alhamdulillah dapat secepat mungkin menyikapi hal tersebut dengan menghadirkan KMA 347. Lalu terjadi pembaruan oleh Kemendikbudristek menyikapi adanya Kemendikbudristek nomor 56. Direvisi kembali dengan Kemendikbudristek nomor 262 begitu. Oh nih yang Tolong nanti di mute dulu biar kita bisa dengar jelas. Suara banget. Siapa yang lagi ngomong di mute dulu? Bocor. Apa lokal luar? Di luar ini tolong di mute dulu biar kita bisa jelas dengar penjelasannya. Kami sedikit menambahkan Pak. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Jadi begini. Jadi di sini pada struktur kurikulum yang tertuang pada KMA 347 ini, di tabel ini emang ia tidak ada penulisan secara jelas bagaimana tentang jumlah jam pembelajaran P5RA tersebut, begitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya rujukan kita bukannya kepada Kemendikbudristek 262, akan tetapi itu merupakan penjelasan buat sebaran jam yang ada tertuang pada KMA 347. Jadi jelas-jelas dibakukan pada Kemendikbudristek 262. Pertama di jenjang SD, SMP dan SMA tentang pertama pendidikan agama Islam. Itu jumlah jamnya sama dengan 3 jam. Nah, 3 jam itu artinya 2 jam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, 1 jam tentang pembelajaran P5RA. Begitu Bapak Ibu. Nah, karena kita di bawah atau di Kementerian Agama, pendidikan agama Islam itu dipecah lagi menjadi 4 mata pelajaran. Ada Al-Quran Hadis, ada akidah akhlak, ada fikih dan karena pendidikan agama Islam tadinya 2 jam pembelajaran, maka Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI pun tersebar masing-masingnya 2 jam pembelajaran. Nah, lalu bagaimana halnya dengan jam P5RA? Maka ditambahkanlah masing-masing mata pelajaran yang ada pada pendidikan agama Islam 1 jam pembelajaran P5RA. Jadi jumlah jam Al-Quran Hadis menjadi 3 jam, 2 jam proses pembelajaran proses pembelajaran Al-Quran Hadis atau mata pelajaran yang diampu, 1 jam mata pelajaran P5. Begitu juga halnya dengan bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni dan budaya, dan seterusnya begitu. Kecuali jelas-jelas dituliskan Bapak Ibu yang berhadir dalam undang-undang, baik itu pada Kemendikbudristek 262, walaupun sebelumnya pada Kemendikbudristek nomor 56, dan juga ada pada KMA 347, pendidikan muatan lokal atau mata pelajaran muatan lokal itu tidak tertimpa atau tidak ditambah dengan jam P5RA. Jadi kita lihat di sini muatan lokal itu dia 2 jam, maka tetap jumlah jamnya sama dengan 2 jam. Begitu Bapak Ibu yang berhadir, Bapak Safrudin, terima kasih atas pencerahannya. Silakan ada
pertanyaan lagi atau bagaimana tentang struktur kurikulum yang kita jelaskan tadi begitu Bapak Ibu. Karena ini sudah tertuang begitu Bapak Ibu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari mana Pak? Ini Pak, mohon menanggapi dari jam ini Pak ya. Saya dari Sirun ya, Sirun Pak, Pak, ya? dari Rio Rokan Hulu Pak. Iya, dari Rokan Hulu. MI ya Pak ya? Ya, saya kepala MTS, cuman memahami bagaimana pembagian jam di MI Pak. Oh, Karena MI. selama ini, Silakan, Pak. ya. Jadi begini Pak, karena saya melihat ini sangat urgen untuk dibahas tentang kejelasannya, maka saya ini ikut masuk di MI yang seharusnya menanggapi. Mohon Iya. maaf Pak Jul, mungkin saya tidak sependapat dengan yang Bapak sampaikan, karena sebagaimana kita pelajari bagaimana kurikulum Merdeka itu dijalankan, diaplikasikan sesuai dengan panduan IKM, kita pahami secara utuh, begitu juga dengan KMA nomor 34 tahun 2022, kita pahami secara utuh juga panduan dari P5RA, bagaimana pelaksanaan. Yang pertama, kita ambil kesimpulan yang pertama adalah P5RA bukan jam pelajaran, P5RA bukan mata pelajaran. Itu. Ada Yang yang kedua, bocor suaranya. jika dia bukan mata pelajaran, maka jamnya itu diambil dari jam yang sudah ada, paling minimal 20%, maksimal 30% dalam 1 tahun. Artinya apa? Artinya tidak menambah lagi jam pelajaran yang sudah ada, tapi mengambil dari jumlah jam yang sudah ada, persentasenya 20-30% untuk jam P5RA itu dilakukan di intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi ini menurut pendapat saya Pak Zul, jadi mohon maaf, selama ini yang pemahaman kita mengikuti kegiatan BIMTEK seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirun dari Rokan Hulu ya Pak ya? Ya Pak, ya Pak. Ya, dari Rokan Hulu yang sudah mengeluarkan ya pendapatnya tentang mengusulkan struktur kurikulum yang ada pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berhadir, perlu kita ketahui mata pelajaran dari kurikulum Merdeka ini terbagi 2 Bapak Ibu. Pertama ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu mata pelajaran yang kita ampu. Yang kedua pembelajaran P5RA begitu Bapak Ibu. Dan tidak masalah Bapak Ibu, perbedaan mungkin tentang mengartikan beban jam mengajar yang ditimpan atau tertimpan oleh masing-masing guru mata pelajaran, apalagi pada jenjang ibtidaiyah itu sistemnya kan guru kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, pada ibtidaiyah sistemnya guru kelas begitu. Akan tetapi Bapak Ibu sekali lagi mata pelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka ini terbagi 2. Ada intrakurikuler. Mohon maaf Pak Asror, tolong di unmute dulu. Pak Asror. RA begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tentu kita perlu berhati-hati untuk menetapkan atau menyamakan persepsi tentang Pak Didin unmute dulu. Mengajar yang dimampu oleh masing-masing guru mata pelajaran kita. Tentang jumlah dari pembelajaran P5RA, waktu atau mungkin jam pembelajaran diambil 20%, Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu, maksimum 20% itu proses pembelajarannya begitu Bapak Ibu. Bukan alokasi waktu yang disebarkan atau tertimpah oleh masing-masing mata pelajaran kita begitu.
Maksudnya begini, contoh, Al-Quran Hadis 2, Akhlak 2, lalu bla bla dan seterusnya kita jumlahkan, lalu kita ambil 20% maksimum dari proses pembelajaran atau dari alokasi waktu itu begitu. Jadi biasa saja perbedaan pendapat yang diberikan oleh Bapak Sirun tadi. Terima kasih. Akan tetapi silahkan Bapak Ibu menyikapi kembali, mempelajari kitab secara bersama-sama. Kita akan kepala madrasah semua tentu sangat-sangat berhati-hati dalam hal menetapkan sebaran jam per mata pelajaran di satuan pendidikan kita begitu. Sekian Bapak Ibu tanggapan kita dari untuk Bapak Sirun begitu. Izin Silakan Pak. Pak. Ya, Halo. silakan. Halo Pak, izin. Halo. Izin dari apa? Cepaka. Silakan. Halo. Halo. Cepaka Pak Muhajir. Silakan Pak Zahiri Idris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jam. Halo. Ya, silakan Mengenai Pak. jam karena ini Zoom nasional, kalau bisa kita Pak disatukan. Setahu kami itu diambil setiap mapel 20%. Apakah mau laksanakan mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Kalau memang ini tidak ada satu kesepakatan, apalagi kita nanti pasda, penyampaian kepada kepala-kepala madrasah lain, ini tambah rumit tentang kurikulum merdeka. Untuk itu saya setuju dengan pendapat saudara kita tadi yang disampaikan, kita ambil 20% dari jam yang sudah ditetapkan. Kalau ditambah 1 jam, 16 mata pelajaran, 16 jam per minggu, coba hitung jam berapa pulang dari madrasah. Mungkin mohon maaf, ini harus ada satu kesepakatan. Apakah dia dalam bentuk tertulis atau komitmen, itu bagusnya diambil 20 atau 30% dari jam yang sudah ditetapkan. Sehingga kita tidak simpang siur dalam menyampaikan informasi. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, sekaligus mempertegas jam P5RA itu 20 atau 30% diambil daripada jam yang sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, mohon izin Mohon Pak izin, menyampaikan Bapak. pendapat Pak. Ya, Izin pendapat. Bagaimana Cepaka. Seram bagian barat Pak. Satu-satu ya Mohon Pak izin ya, Pak. satu-satu ya Pak. Ya, Mohon izin Pak satu-satu Zul Pak. dari Sumatera Barat. Pak Zul Ya, silakan dari Pak Maluku, Ahmad, mohon izin. Pak Asdi. Silakan Ya. Pak Asdi, silakan. Oke. Makasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bapak dan Ibu. Memang benar apa yang telah kita sampaikan tadi yang kita perdebatkan dalam muatan kurikulum yang saat ini sedang kita lihat muatan kurikulum dalam MI. Muatan kurikulum untuk MI. Para ibu yang berbahagia, terkait dengan muatan kurikulum yang telah ditayangkan sesuai dengan KMA nomor 347 tahun 2022, dalam muatan kurikulum yang kita lihat yang ditayangkan PPT-nya oleh Pak Zul, Bapak dan Ibu di sana tadi sudah dijelaskan 72 dalam kurung 2. Artinya ada 72 jam dalam 1 tahun, kemudian 2 jam per minggu kan seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan P5RA? Sebatas apa yang memang sudah saya baca, kebetulan MAN 2 Pesisir Selatan, tempat saya adalah pilot project pelaksanaan kurikulum dari tahun kemarin. Jadi sampai saat ini, Alhamdulillah madrasah kita sudah tahun kedua pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi terkait dengan P5RA. P5RA itu memang dalam rentangan 20-30%. Namun memang perlu benar apa yang disampaikan, saya lupa dari teman saya ketua dari Aceh. Harus kita sepakati yang 20-30 itu kita pakai yang mana. Kalau Sumatera Barat kami memakai 25%. Jadi kami sepakati di Sumatera Barat, rentangan P5RA yang 20-30 itu kami sepakati memakainya 25%. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya ini memang benar harus kita sepakati bersama. Seminimalnya kalau tidak disepakati bersama, di madrasah kita harus ditetapkan kita memakai yang 20, 25, atau 30. Itu yang pertama. Yang kedua, muatan kurikulum yang 72 dalam kurung 2 ini, 72 dalam kurung 2 ini, kalau sesuai dengan Permendiknas, 72 dalam kurung 2, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak pemateri tadi, Pak Zul tadi. Di dalam ini belum include P5RA-nya, belum include. Kalau sesuai dengan Permendiknas. Karena dalam Permendiknas itu, 72 itu ditambah dengan 20-30%
yang dinyatakan dalam P5RA. Namun untuk di MA Sumatera Barat kami juga sepakati, andaikan 72 itu belum include di sana P5RA-nya, ketemulah yang disampaikan oleh Pak Ketua dari Aceh tadi. Mohon maaf Pak Ketua, saya lupa namanya Pak Ketua. Pak Ketua dari Aceh tadi. Kalau kita laksanakan 72 ditambah dengan 20 sampai 30 P5RA, kita pulangnya jam berapa? Mungkin kita bisa pulangnya jam 5:30. Maka untuk MA di Sumatera Barat kami sepakati yang 72 itu memang sudah include di dalamnya P5RA. Ya, include di dalamnya P5RA. Berapa persen? Kalau tadi ada yang mengatakan 20%, 72 20% berarti ada sekitar 14 jam. Artinya yang 14 jam itu sudah berada dalam jam yang 72 itu. Kalau itu merupakan kesepakatan, mohon maaf di Sumbar, MA Sumbar kami sepakati seperti itu, mengingat menimbang supaya tidak anak kita itu tidak sampai jam 5:30 pulangnya. Kemudian terkait dengan jam muatan kurikulum antara kurikulum inti dengan kurikulum yang ada dalam P5RA. Memang benar P5RA itu sampai hari ini kalau kita masukkan dalam muatan kurikulum, misalnya kita masukkan Al-Quran dan hadis, dimasukkan jam mengajar guru itu 2 jam, itu. Tapi kalau kita masukkan 3 jam, masuk di dalamnya satu P5RA, Panan Ibu, saya rasa mungkin di simpatika kita tidak diterima. Karena memang di simpatika untuk Quran hadis untuk MI itu yang diakui itu cuma 2 jam. Yang P5RA-nya sampai hari ini belum diadopsi oleh simpatika. Nah, makanya dalam hal ini antara muatan kurikulum inti dengan muatan kurikulum P5RA itu memang tidak bisa kita gabungkan. Namun demikian ada suatu regulasi tapi belum matching dengan simpatika dan belum terlaksana bahwa dalam P5RA itu ada jam khususnya. Koordinator P5RA itu diakui nilainya itu sampai 6 jam. Itu tapi belum diakomodir dalam simpatika. Maka dari itu antara jam belajar yang ada di dalam muatan kurikulum inti yang diajarkan dalam lokal, ya memang berbeda dengan jam mengajar yang ada dalam P5RA. Nah, siapa yang bertanggung jawab dengan jam yang ada di P5RA itu? Yang bertanggung jawab untuk seluruh jam yang ada pada P5RA adalah seluruh guru yang mengajar dalam tingkat tersebut, dalam fase tersebut. Andaikan dalam fase A ada 15 orang guru yang mengajar di fase A, maka P5RA nanti yang kita susun itu, ke-15 guru itu bertanggung jawab untuk P5RA. Kapan P5RA itu dilaksanakan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Mungkin bisa kita laksanakan di akhir pekan, mungkin bisa kita laksanakan di akhir bulan, dan mungkin bisa kita laksanakan di akhir semester. Para Ibu untuk sementara mungkin, jadi mungkin untuk ini, mungkin bagaimana separannya pelaksanaannya, mungkin nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Zul, mungkin nanti setelah ini mungkin ada pembahasan bagaimana pelaksanaan P5RA. Namun yang jelas terkait dengan muatan kurikulum memang benar itu adanya. Kalau kita sesuai dengan Permendiknas yang 72 itu belum ada P5RA di sana. Tapi karena mengingat menimbang jam kita yang terlalu full, ya 72 itu disepakati sudah include di dalamnya P5RA. Dan ini Bapak dan Ibu kebetulan saya ikut waktu itu pertemuan di UNP dengan Direktur KSKK. Memang bahasanya memang seperti ini, ya seperti ini kita masukkan di sini. Walaupun regulasi sebenarnya tidak seperti itu, mengingat menimbang karena muatan kurikulum kita terlalu full. Sementara Bapak dan Ibu itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jul, biar sama-sama pemahaman konsepnya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Izin Pak, sebentar untuk menyamakan persepsi ya Pak ya. Bapak Ibu yang berhadir. Iya. Bapak Ibu yang berhadir. Seluruh pernyataan dari Bapak Ibu yang sebelumnya ini itu semuanya benar begitu Bapak Ibu. Ketika kita mengacu kepada Kemendikbudristek 262, 72 minggu per tahun itu yang dialokasikan atau ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran per minggu itu belum lagi termasuk. Iya, 2 jam. 72 minggu per tahun begitu ya Pak ya. 72 minggu per tahun, ekuivalennya 2 jam per minggu. Itu belum lagi terlihat proses atau jam P5RA begitu. Karena apa? Karena pembelajaran dari kita itu terbagi 2 Bapak Ibu. Pertama, ada intrakurikuler
yang kedua ada P5RA. Akan tetapi benar adanya di KMA 347 itu untuk MI diambil jumlah jam pembelajaran P5 itu 20% dari total pembelajaran atau dari total jumlah jam seluruhnya. Maka dalam hal ini kita sebenarnya merumuskan untuk mengamankan proses pembelajaran dari satuan pendidikan yang ada, maka masing-masing dari mata pelajaran itu kita tambahkan 1 jam P5RA, begitu Bapak. Akan tetapi silahkan Bapak Ibu, mana yang akan kita sepakati? Seperti kata Pak Asdi tadi, benar adanya. Dengan adanya pembengkakan dari jumlah mata pelajaran yang kita punyai di Kementerian Agama, sehingga kita hanya mengambil 20% dari total, 20-25% dari total jumlah jam kita per minggu. Silakan Bapak Ibu, ada pencerahan lagi. Mohon izin Pak, menyamakan persepsi aja dari Maluku. Ya, Bapak Sulaiman izin Pak, Mas Yasifa. sebutkan nama Pak. Sebutkan Ya, nama Sulaiman dari mana, Pak? Aulusi dari Mas Yasifa, Seram bagian barat Maluku, Pak. Iya, silakan Pak. Saya menyimak berkaitan dengan struktur kurikulum, pada prinsipnya substansinya sama semuanya. Yang pertama, strategi pelaksanaan proyek Profil Pancasila dan Rahmatan Alamin itu terbagi atas 3. 1 melalui intrakurikuler, integrasi dari semua mata pelajaran atau substansi pelajaran. 2, kokurikuler. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya itu bisa, dia fleksibel menurut saya. Fleksibel artinya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Intinya berkaitan dengan pelaksanaan itu kan untuk SD, madrasah ibtidaiyah, MTS, MA itu kan diberikan tiga proyek. Jadi kalau misalnya kita mau pastikan bahwa 20% atau 30% sepatutnya tidak perlu, karena ini dia berbasis otonomi. Jadi madrasah mana saja yang mau laksanakan 20% ya silakan dari alokasi waktu tersebut, 30% juga tidak ada masalah. Intinya tidak boleh keluar dari implementasi kurikulum operasional tersebut. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Zul itu benar, yang disampaikan teman-teman dari Aceh juga itu benar. Semuanya itu pada prinsipnya mengarah kepada bagaimana implementasi atau realisasi P5 itu dia tepat sasaran. Karena dia tidak ada satu ketentuan dalamnya, dia harus puas satu pelaksananya sekian persen, atau dia harus dilaksanakan dalam 1 minggu, atau misalnya 1 bulan 1 kali. Itu tidak, dia fleksibel, bisa harian, bisa bulanan, bisa semesteran, dan dia berbasis 3 itu, integrasi dengan substansi pelajaran, dirancang kolaborasi antar guru mata pelajaran, atau bisa diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra. Itu yang perlu saya sampaikan. Udah Pak, terima kasih Pak. Demikian Pak. Ya. Bapak Ibu yang berhadir, terima kasih Pak Sulaiman ya di Maluku. Bapak Ibu yang berhadir, kita fokus sekarang tentang jumlah jam baru Bapak Ibu. Ini struktur kurikulum. Bagaimana pelaksanaannya nanti P5 itu, apakah satu hari dalam 1 minggu, apakah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam proses pembelajaran P5. Nah, sekarang kita sepakati Bapak Ibu. Kalau kita merunut kepada Kemendikbudristek 262, contoh Al-Quran Hadis 2 jam per minggu, itu belum masuk ke dalam proses pembelajaran P5. Maka kalau kita runut ke 262, masing-masing mata pelajaran yang ada kecuali muatan lokal ditambah jamnya 1 jam pembelajaran, yakni jam pembelajaran P5. Seandainya kita merunut kepada KMA 347 mengenai proses pembelajaran pembelajaran P5 ini
diambil 20% dari total jumlah jam. Mana tak kon nyicil deh. 20% dari jumlah jam per minggu, berarti posisinya ada jumlah jam pembelajaran dari mata pelajaran yang kita ampuh itu diambil begitu Bapak Ibu. Misalkan Al-Quran Hadis 2 jam. Bisa saja pembelajaran Al-Quran Hadis itu nantinya menjadi 1 jam begitu. Nah, silakan Bapak Ibu, mana yang kita ambil silakan. Silakan ada Saya Pak. pencerahannya begitu. Silakan Pak. Dari mana Pak? Saya Sukamto dari Kalsel Pak. Dari mana Pak? Dari Kalsel. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena yang kita bahas kan tadi mengenai struktur kurikulum. Nah, yang jadi pertanyaan itu di Simpatika, Pak. Yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, itu struktur kurikulumnya itu sudah ditentukan di Simpatika atau menentukan sendiri. Kalau di Simpatika sudah ditentukan, saya kira nggak perlu diributkan. Yang jadi masalah itu nanti kalau di Simpatika strukturnya masing-masing madrasah menentukan sendiri. Nah itu mungkin masukan dari Ulun bahwa dalam artian masalah struktur jamnya itu kita ikuti aja sesuai peraturan, kecuali bila di Simpatika masing-masing madrasah menuliskan struktur kurikulumnya. Tapi selama ini kan yang di Simpatika itu munculnya seperti apa? Apakah kita ubah sendiri atau sudah ada dari sana? Nah itu aja. Jadi menurut Ulun sementara ini kita ikuti peraturan yang ada, yaitu KMA 347. Kalau misalnya di MTS misalnya 40 jam, 46 jam ya kita ikuti itu dengan pembagian per minggunya seperti biasa. Nah masalah pelaksanaannya nanti tergantung masing-masing madrasah. Nah itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mengingat waktu Pak, mengingat waktu Bapak Ibu yang berhadir. Sebentar Pak, mengingat waktu. Kita sikapi pertanyaan Bapak yang barusan. Di Simpatika kebetulan masih maintenance, jadi tidak bisa menyikapi bagaimana struktur kurikulum layaknya sebenarnya yang ada dalam kurikulum Merdeka. Jadi struktur kurikulum atau layanan struktur kurikulum yang ada pada Simpatika itu sekarang masih seperti 2013 edisi revisi begitu Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu kita simpulkan untuk MI mengingat waktu Bapak Ibu 15 menit lagi. Ya silakan Bu, silakan terakhir Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Dompu NTB. Kalau struktur kurikulumnya saya mulai dari kita lihat dulu telaahnya adalah di kalender akademik Pak Jul. Apa yang disampaikan Pak Jul tadi saya kira selaras dengan konsepnya. Kalau dilihat dari kalender akademik 2023-2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen itu jumlah harinya 275 hari efektif. Itu sudah di luar yang tidak efektif. Artinya kalau kita membagi 6 hari kerja dalam 1 pekan, dalam setahun itu adalah ada 45 pekan, Pak Jul, yang efektif. Oke. Dari 45 pekan itu nanti ada, kalau dilihat dari struktur kurikulum kita, anggaplah yang di Quran Hadis IMI itu adalah 72, dalam kurunnya 2 jam. Dalam 2 jam itu berarti Quran Hadis di kelas 1 sampai kelas 5 itu ada 36 pekan yang akan diselesaikan. Jadi caranya sederhana, 72 bagi 2 itu 32. Itu cara dilihat itu 72 itu bukan pekannya, tapi jamnya dalam setahun. Iya, 36. Dalam setahun. 36 pekan per tahun. Kalau dilihat dari situ itu adalah 2 jam per pekan. 2 jam per pekan hanya dihabiskan setahun 36 pekan. Ada 9 pekan yang free. Itu udah mungkin ada libur, ada ujian dan sebagainya nanti di 9 pekan. Kemudian ditambah 1 jam, apa seperti yang dibilang Pak Jul itu adalah ada di luar. Itu jadi 2 jam 2 JP diatur di KMA 347 2022 itu sudah otomatis.
Jadi nanti ditambah 1 jam lagi adalah untuk P5 PPRA. Jadi kalau dihitungnya adalah ada 36 pekan. Jadi ada 36 jam ditambah dengan itu berarti jumlah totalnya adalah 108 jam dalam setahun. Saya kira sudah benar itu Pak Jul. Jadi kita bikin mungkin adalah bukan diambil dari 2 jam itu, tetapi memang proyeknya P5 PPRA itu ada tambahan lagi 1 jam selain yang ada di 2 jam itu. Jadi Quran hadis kalau diakumulasikan itu ada 3 jam. 2 jam itu intranya adalah intra, kemudian nanti proyeknya adalah ada 1 jam dalam jadi ada 1 jam berarti ada 36 jam dalam sepekan. Saya kira itu Pak Jul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham. Bapak Ibu yang berhadir, mengingat waktu udah 10 menit lagi menuju pukul 12. Kita sepakati Bapak Ibu, tapi bukan pembicaraan kita ini menjadi harga mati begitu Bapak Ibu. Kita di dalam ini merupakan kepala madrasah seluruhnya, maka silakan kita semua untuk menelaah ulang kembali, begitu Bapak Ibu, menelaah ulang kembali bagaimana sih sebenarnya posisi jumlah jam per mata pelajaran yang ada pada masing-masing mata pelajaran di setiap satuan pendidikan kita. Misal, kita ulang kembali. Di MI ada kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Kita mengemukakan tadi setiap guru mata pelajaran yang ada pada kelas tersebut itu masing-masing mata pelajaran ditambahkan 1 jam pembelajaran P5RA kecuali mata pelajaran muatan lokal. Nah, itu merujuk kepada Kemendikbudristek 262. Nah, misal 72 pekan per tahun, Al-Quran Hadis 72 pekan per tahun, ekivalennya 2 jam pembelajaran per minggu, yang 2 jam ini hanya tok pembelajaran intrakurikuler. Belum lagi P5RA. Nah, itu dia. Akan tetapi, seandainya Bapak Ibu yang berhadir di dalam acara ini, mungkin terjadi pengertian yang sedikit berbeda begitu dengan pengungkapan kita, ya silakan tidak jadi persoalan Bapak Ibu. Sampai apa? Benar kata Bapak Ilham tadi, Bapak yang tadi mengatakan seandainya kalau simpatika kita sudah sanggup atau sudah siap untuk menampung struktur kurikulum yang ada pada kurikulum Merdeka ini, maka mau tidak mau kita merujuk kepada simpatika. Nah, sembari simpatika masih maintenance, masih dalam perbaikan atau perubahan, maka silakan monggo Bapak Ibu semua bagaimana kiranya mengartikan proses pembelajaran P5 ini jamnya berapa di dalam struktur kurikulum. Begitu Bapak Ibu kira-kira penjelasan kita tentang struktur kurikulum yang ada pada MI. Sekian Bapak Ibu, kita lanjutkan MTS. Oke Bapak Ibu. Pak Jul bisa saran sebentar Pak Jul. Iya, boleh, silakan. Untuk struktur MI kita sudah melewati 1 jam lebih. Itu artinya kita tidak fokus dalam pembahasan. Biarlah P5 dan PRA itu ada materi tersendiri. Waktu tersisa 40 menit untuk 2 struktur lagi, MTS dan MA. Saya sarankan bagi kepala madrasah MTS dan MA, setelah melihat 2 aturan ini, 262 dari Mendikbudristek dan 347 dari Kementerian Agama, temukan masalah atau adab yang belum jelas, itu saja yang dipertanyakan. Sebab kalau kita sama seperti Demi tadi, waktu ini tidak cukup lagi gitu.
Iya. Mohon maaf Pak Jul, ini meluruskan. Kita ini sekarang bukan kepala madrasah yang sedang belajar kurikulum merdeka, tapi fasilitator. Fasilitator, dan fasilitator itu ada tingkatan, ada tingkat MI, MTS, dan MA, Pak. Jadi seluruhnya harus kita pahami. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Kita fokus ya Bapak Ibu. Pertama, struktur kurikulum yang ada pada MI. Kita silahkan kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah MI untuk menyikapi dua hal tadi. Boleh membaca KMA 347, berarti diambil 20% dari jumlah total per minggu, jamnya berapa. Atau silahkan Bapak Ibu mempelajari Kemendikbudristek 262, di mana masing-masing mata pelajaran itu ditambah 1 jam pembelajaran P5RA begitu. Jadi monggo Bapak Ibu tidak perlu kita perdebatkan. Silakan Bapak Ibu memilih apakah mau menggunakan pilihan pertama atau pilihan yang kedua tadi. Silakan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat. Sesuaikan dengan kemampuan merasa masing-masing. Ya, oke. Sesuaikan. Baik, Bapak Ibu. Saya kira kita sepakat karena ini kan kita merdeka loh, sudah merdeka, jadi merdeka saja. Sembari menunggu format yang ada di Simpatika. Kalau sudah paten format yang ada di Simpatika, mau tidak mau, like or dislike, kita harus runut kepada format yang ada pada Simpatika. Sepakat Bapak Ibu? Betul, sepakat. Lanjut, sepakat sekali. Merdeka. Lanjut, merdeka. Lalu kita lihat struktur kurikulum yang ada pada MTS. Nah, MTS juga demikian. Pertama, pembicaraan kita, kalau kita lihat aturan yang ada pada Kemendikbudristek nomor 262, berarti ini belum tergambar, belum terlihat jam pembelajaran P5RA. Masing-masing mata pelajaran ditambah 1 jam lagi. Contoh, Al-Quran Hadis 2, berarti menjadi 3 jam. Akidah Akhlak 2, berarti menjadi 3 jam per minggu. Dan seterusnya. Lalu seandainya kita baca KMA 347, Bapak Ibu yang berhadir, kita baca 347. Di sini terang-terang dijelaskan 25% untuk jumlah jam untuk proses pembelajaran P5 atau jam pembelajaran P5 dari kelompok MTS. Mana yang Bapak Ibu sepakati untuk menjalankannya? Sekarang silakan Bapak Ibu baca kembali sesuai dengan kesepakatan MI tadi. KMA 347 untuk MTS, lalu 262 untuk SMP. Silakan Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Lanjut. Dengan apa? Dengan catatan lokal tidak ada proses pembelajaran P5 begitu. Lalu mata pelajaran yang tadinya ada di waktu kurikulum 2013 edisi revisi, ada mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran prakarya, sekarang disatukan menjadi mata pelajaran seni dan prakarya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini mengingat waktu ya Bapak Ibu, kita selesai pada pukul 12.30. Nah, lanjut. Kita lihat struktur kurikulum yang ada pada MA atau pada Aliyah. Sesuai dengan apa pengungkapan dari Bapak Asdi, Kepala Mandua Pesisir Selatan dari Sumatera Barat tadi, bahwasanya beliau telah menjalankan diambil 20%, 20 sampai 25% dari total jumlah jam per minggu untuk jam P5RA. Nah, totalkan ini ada Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak dan seterusnya, lalu diambil
jamnya 20%. Akan tetapi kalau merujuk ke 6262 bukan seperti ini. Masing-masing mata pelajaran itu ditambahkan 1 mata pelajaran. Karena akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, dan seterusnya, itu baru pembelajaran intrakurikuler. Belum lagi P5RA. Nah, jadi mana yang Bapak Ibu mau, silahkan menjalankan di satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Madrasah MA sepakat? Bapak, Pak. boleh Ya, minta silakan. Sama pendapat satu Bapak? sedikit Ya. catatan Pak Jul Ya, dari silakan Pak Bapak. Kusnadi. Ya, Ya, silakan eh, Pak Kusnadi. saya mungkin singkat saja. Dari 2 aturan ini 262 dan 347 ada satu yang ini mungkin jadi beban buat Pak Jul juga nih atau teman-teman yang lain bisa menjelaskan karena saya sendiri juga belum terlalu memahami ini. Kalau untuk Permendikbudristek 262 itu sudah jelas. Pada struktur kurikulum, mata pelajaran sejarah itu 2 jam pelajaran, 72 dalam kurung 2. Ya, untuk mata pelajaran sejarah. Tapi pada KMA 347, di situ ada 2 sejarah, yaitu nomor 7. Dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial, dia tergabung dalam sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Sama seperti Permendikbudristek 262. Tapi pada nomor 10, ada sejarah tersendiri lagi. Jumlahnya juga 2 jam. Ya. Nah, ini yang mungkin saya butuh penjelasan sedikit dari Pak Jul atau mungkin teman-teman. Ya. Sementara di 262 kan cuma 1 sejarah, di sini 2 nih. Apakah bisa antara sejarah umum dan sejarah Islam atau apa gimana? Ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu yang berhadir, menyikapi pertanyaan dari Bapak Kusnedi. Sebentar Bapak Ibu, kita cepat saja menyikapi pernyataan atau mungkin pertanyaan dari Pak Kusnedi. Pada kurikulum pada kurikulum Merdeka, khusus pada Alia, pada poin 7 itu ada ilmu pengetahuan sosial. Jadi di dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial tadi itu ada spesifikasi bidang ilmunya, ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah, dan ada geografi. Nah, poin 10 juga ada sejarah. Nah, di situ kalau boleh kita merunut kembali ke kurikulum 2013, itu sama bentuk materinya dengan sejarah peminatan begitu Bapak Ibu. Sejarah peminatan. Ada sejarah wajib, ada sejarah peminatan. Jadi ilmu atau kompetensi ilmu yang ada pada IPS yang di dalam ruang lingkupnya ada sejarah dengan yang poin nomor 10 itu berbeda begitu Pak Kusnedi. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada lagi. Ya Bapak, saya Pak Ibu Julpa Magdalena bisa urun saran. Ibu apa Bu? Ibu Julpa Magdalena dari Kalimantan Selatan. Iya, silakan Bu. Pertama, terima kasih banyak kepada Pak Jul yang telah memberikan kesempatan. Tadi kami mendapat penjelasan bahwa formatnya yang disampaikan oleh Pak Jul itu setiap mata pelajaran itu ditambah 1 ya untuk P5RA. Iya. Nah, Iya. sekarang Bapak yang ingin kami sampaikan, ini kami minta urung pendapat saja ya. Jumlah untuk kelas 10, jumlah mata pelajaran total itu adalah 44 JP. Kalau dulu kan 51 JP. Nah, sekarang kalau memang ditambah satu semua, anggaplah muatan lokal itu tidak ada. Berarti ditambah 11 JP. Kalau 44 ditambah 11 JP itu berarti 55 JP, Pak. Nah, itu masih di kelas masih di kelas 10. Apabila masuk ke kelas 11 di mana mereka sudah penjurusan, di mana jumlah mata pelajaran kelompok mata pelajaran contohnya yang ada di sini ya, itu ada 4 ya, ilmu tafsir, hadis, usul fiqh, dan bahasa Arab. Itu kan bagian.
Berarti Iya, 55 ditambah 4 itu 59, Bapak. Kalau ditambah iya, 59 itu terlalu berat. Mungkin sampai jam 6 sore itu baru pulang. Nah, iya, itu kalau semua jamnya ditambah 1. Dan di sini juga tidak mempertimbangkan jumlah JP yang banyak dan jumlah JP yang sedikit. Sama rata iya, ditambah 1. Padahal iya, kayak iya, misalnya kalau misalnya mata pelajaran agama 22. iya, Masa iya, mereka hanya ditambahkan 1 JP untuk P5RA. Sedangkan di dalamnya ada 4 mapel. Jadi sebenarnya kalau menurut pemahaman saya, mohon maaf kalau salah dan tolong dibenarkan. Kalau saya sependapat apabila 44 JP yang contoh untuk kelas 10 itu adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan di kelas dan juga ditambah. Cuma ditambahnya bukan dengan cara ditambah 111 itu, tetapi sesuai dengan kalau dulu kan malah 33%. Kalau dulu awal-awal malah 33%. Sekarang kan untuk Kementerian Agama 20 sampai 30%. Kalau kita anggap saja Bapak 20% dikurangi dengan muatan lokal, itu berarti ditambah sekitar 7 atau 8 JP. Kalau ditambah 7 8 JP berarti 44 ditambah dengan 7 anggaplah 8 itu kan 44 tambah 8 52 JP. Itu masih mendingan Bapak dibandingkan dengan 58. Jadi mungkin menurut kami itu nggak bisa dipatok semua mapel itu diberikan 1 JP 1 JP. Tapi sesuai dengan persentasi dari jumlah mapel yang ada dikalikan dengan 0,2. Itu kalau menurut kami. Itu logis. Tetapi kalau seandainya yang pendapat yang pertama 44 di situ termasuk P5RA, berarti 44 dikali 0,2 itu ada sekitar 44 kali 0,2 ada sekitar berapa itu? 8, 9 JP. 9 ya, kita anggap 89 ya. Berarti 44 dikurang dengan 9 itu hanya 3, ini untuk MA ya Pak ya. 44 kurang 9 itu berarti ada 33. Itu terlalu sedikit mapelnya untuk diajarkan. Apalagi untuk KMA kayak Quran hadis dan lain sebagainya. Ini belum include ke kurikulum Merdeka. Masih mengikuti KMA 183, 184 itu nggak cukup dengan materi yang sangat banyak. Kalau penafsiran saya, memang 44 itu tetap adalah mata pelajaran wajib, sedangkan P5RA itu adalah tambahan, tetapi bukan per satu mata pelajaran, tapi dari persentasi sekitar 7 atau 8 JP dari yang wajib. Jumlahnya ideal, 51 sampai dengan 52. Enggak berat, karena biasanya kita juga begitu. Itu Bapak, mohon maaf kalau salah, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhadir, sesuai dengan kesepakatan kita untuk MI dan Sanawiyah tadi, sebenarnya pembengkakan jam pada kurikulum Merdeka ini juga terjadi diskusi di Dinas Pendidikan, begitu Bapak. Nah, ada diskusi. Kenapa demikian? Silakan monggo Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu silakan baca Kemendikbudristek 262. Nah, mungkin di situ dapat Ibu mungkin bisa diperjelas lah pengertian dari jam P5RA ini. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menutup cerita struktur kurikulum ini, kita sepakati saja pemahaman kita. Pak Jul, saya kasih catatan sedikit Pak Jul atas respon tadi. Iya, sebentar Pak. Bahwa kita sepakati, sebentar Pak. Kita sepakati saja Bapak Ibu, karena ini belum ada patennya di Simpatika. Nah, begitu. Kalau sudah ada patennya di Simpatika, mau tidak mau kita harus manut ke Simpatika. Monggo Bapak Ibu, silakan pahami bagaimana penerjemahan Bapak Ibu masing-masing
tentang jumlah jam atau pengalokasian jam P5RA ini pada satuan pendidikan Ibu Bapak masing-masing. Silakan sekali lagi pelajari KMA 347 dan pelajari juga Kemendikbudristek 262. Silakan monggo yang terakhir Pak Kusnedi, Ya. silakan. Iya, sedikit catatan atas respon atas apa yang saya sampaikan tadi. Pak Jul bilang rujukannya kan ke 135-134 kurikulum sebelumnya, bahwa 2 sejarah itu satunya adalah sejarah peminatan. Tapi kan kelas 10 ini belum ada peminatannya. Masih tetap ada 2 sejarah di dalam struktur. Di 262 1 sejarah saja. Sementara di 347 Kementerian Agama ada 2 sejarah. Dan belum ada peminatan di kelas 10 itu. Itu masalahnya. Kita sudah coba mengkonfirmasinya ke beberapa guru penggerak di Diknas di sini, tapi mereka juga belum bisa menjelaskan itu. Karena mereka lihat Begini Pak ada Kusnedi, perbedaan yang sangat itu signifikan. kita cuma gitu ya. mempermisalkan saja tadi Pak Kusnedi, semisalnya seperti itu. Yang pasti pendalaman sejarah pada mata pelajaran IPS berbeda dengan mata pelajaran sejarah saja begitu. Nah, kan bisa kita lihat pada CP-nya nanti masing-masing CP pasti berbeda-beda begitu Pak Kusnedi. Oke Pak Kusnedi? Sementara siap. Nah, udah. Bapak Ibu yang berhadir, kesimpulan untuk pembicaraan struktur kurikulum ini sekali lagi, monggo kepada Bapak Ibu semua, kita tidak mempatenkan lah penterjemahan dari jumlah jam yang ada pada struktur kurikulum tersebut, apa yang ada pada struktur kurikulum MI, MTS, dan Aliyah. Apakah kita akan sikapi, pahami KMA 347 atau kita gunakan Kemendikbudristek nomor 262 gitu. Baik Bapak Ibu yang berhadir, kita pindah ke bentuk sesi yang berikutnya. Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai CP, TP, dan ATP. Bapak Ibu yang berhadir, sebagaimana kita ketahui, jauh-jauh sekali perbedaan antara kurikulum 2013 edisi revisi dengan kurikulum Merdeka begitu. Kalau pada kurikulum 2013 edisi revisi itu ada 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan. Pertama, silabus, yang kedua penilaian, yang ketiga RPP. Akan tetapi pada kurikulum Merdeka itu ada 4 sekawan yang tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama ATP, yang kedua P5, ketiga penilaian, yang keempat modul ajar. Jadi ada 4 sekawan Bapak Ibu. Pada sesi ini kita akan bahas permasalahan mengenai CP, TP, dan ATP. Bapak Ibu yang berhadir, pada kurikulum 2013 edisi revisi, kita semua telah diberikan KI dan KD. KI-nya ada 4, ada KI 1, KI 2, KI 3, sampai KI 4. Nah, masing-masing dari KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan masing-masingnya berisi KD atau diberikan ke kita masing-masingnya KD. Di mana antara jumlah KD yang ada pada KI 3 dengan jumlah KD yang ada pada KI 4 itu sama. Lalu terjadi sinkronisasi atau relevan antara KD yang ada pada KI 3 dengan KD yang ada pada KI 4. Nah, sementara pada kurikulum Merdeka itu tidak diberikan lagi. Yang diberikan ke kita adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu diberikan ke kita, itu masing-masing mata pelajaran sudah ada patennya. Yakni bagi kita-kita yang mengampu pada mata pelajaran umum,
itu pada PSKAP nomor 003. Sementara bagi kita yang mengampu mata pelajaran agama itu ada pada SK Dirjen Pendis nomor 3211. Dalam hal ini kita tidak akan mendalami masing-masing mata pelajaran. Bagaimana tentang runutan dari sebaran CP matematika atau kimia atau IPA, IPS dan lain sebagainya. Tidak. Kita hanya menyinggung hanya sekedar ruang lingkup dari CP, TP dan ATP itu saja. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, CP kita sudah terima atau kita sudah diberikan. CP itu bagi kita-kita yang mengampu mata pelajaran umum pada 033 tahun 2022. Bagi kita-kita yang mengampu mata pelajaran agama itu ada pada SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. CP itu diberikan untuk selama fase. CP itu diberikan untuk selama fase. Artinya apa? Kita wajib menyampaikan seluruh ilmu yang ada pada CP itu selama fase yang disediakan. Contoh, fase A, diberikan CP-nya beberapa buah disiplin ilmu. Ya, kita sampaikan selama 2 tahun begitu. Atau maksimum 2 tahun. Lalu, misalkan saja CP yang ada pada fase D, yakni tingkat sanawiyah. Diberikanlah ini capaian pembelajaran selama fase D, silakan sampaikan selama fase D ini maksimum dalam waktu 3 tahun begitu. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Apakah perlu perubahan paradigma baru dalam pembelajaran? Tentu. Disinilah letak perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Paradigma kurikulum Merdeka ini sebenarnya itu mengacu kepada pembelajaran mandiri begitu yang berkarakter. Mengacu kepada pembelajaran mandiri yang berkarakter. Memupuk bagaimana kedisiplinan diri sendiri akan bertanggung jawab atas diri sendiri. Karena apa? Nantinya ada proses pembelajaran diferensiasi. Boleh memilih beberapa mata pelajaran yang akan diterima oleh peserta didik tersebut. Pembelajaran paradigma baru. Istilah pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka bukan berarti menghadirkan sebuah konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru. Akan tetapi upaya untuk memastikan terciptanya sebuah praktek pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menggali keinginan dari peserta didik, menggali kearifan dari diri peserta didik, menggali potensi dari peserta didik. Sehingga apa? Terbentuk sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut Bapak Ibu, kita cepatkan saja. Kita punya waktu 15 menit lagi ke depan Bapak Ibu. Halo ya. Dah. Ini Pak Samin toh? Bapak Ibu yang berhadir. Di sini kita lihat. Halo. Ada fase tadi. Ini Pak Salim. Ada fase pondasi, PAUD dan RA. Lalu ada fase A, SD atau MI. Ada fase B, masih SD atau MI. Fase C, SD atau MI juga. Fase D, fase D, SMP dan TS, fase E, SMP atau aliyah, SMA dan aliyah, fase F juga demikian. Bapak Ibu yang berhadir, kira-kira ini komponen capaian pembelajaran yang telah diberikan, dipatenkan kepada setiap guru-guru mapel kita.
Pertama ada rasional mata pelajaran. Yang kedua ada tujuan mata pelajaran. Berikutnya ada karakteristik mata pelajaran. Berikutnya ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Berikutnya ada capaian dalam setiap fase menurut elemen atau materi atau konten. Ini bisa Ibu Bapak ambil nanti di LMS, silakan kita sudah sebarkan. Yang penting ini Bapak Ibu, bagaimana capaian pembelajaran atau pemahaman kita dalam membuat OTP lalu ATP begitu. Tidak ada sebuah bentuk paten atau mungkin bentuk baku untuk pembuatan atau penyebaran atau pendistribusian dari CP menjadi TP lalu menjadi ATP begitu. Nah, kiranya dalam pembahasan kita ini ada beberapa contoh untuk pembuatan penyaluran dari CP menjadi ATP menjadi TP lalu menjadi ATP tersebut. Kita lihat. Ini teknik pertama. Setelah kita diberikan CP, lalu kita sebarkan seperti ini. Ini teknik pertama. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Kita lihat ada 3 kolom di sini. Kolom kiri itu ada elemen. Kolom yang berikutnya, yang di tengah, capaian pembelajaran. Kolom yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini masing-masing elemen atau disebut dengan konten atau juga disebut dengan materi itu dirunut. Dah. Setelah kita baca, kita lihat contoh di sini mata pelajaran matematika. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan inklusi dan seterusnya. Lalu merumuskan tujuan. Setelah dipahami bentuk elemen dari bilangan ini, maka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok disiplin ilmu yang lebih kecil. Pertama, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1000. Yang kedua, mungkinkan saja melakukan operasi hitung penjumlahan dan seterusnya. Itu contoh. Jadi masing-masing elemen itu kita pecah menjadi disiplin ilmu yang lebih kecil. Teknik kedua, seperti ini. Pertama, elemen yang tadi, elemen itu sudah tersedia pada capaian pembelajaran. Lalu ada kolom elemen, ada kompetensi, ada lingkup materi, begitu. Kiranya Bapak Ibu bisa membaca ini. Lalu teknik ketiga seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Misalkan saja ada elemen pengukuran dan elemen geometri. Lalu ditujukan ke beberapa buah disiplin ilmu penyebarannya. Menentukan hubungan antar satuan padu baku panjang dan seterusnya begitu. Begitu Bapak Ibu, sehingga begini. Alur tujuan pembelajaran. Awal fase tujuan pembelajaran pertama, tujuan pembelajaran kedua, tujuan pembelajaran ketiga, dan seterusnya. Sampai seluruh capaian pembelajaran yang diberikan selama fase itu tersampaikan seluruhnya selama fase, begitu Bapak Ibu. Dan sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini 2 jam atau 120 menit dari tadi cukup alot. Tadi kita berbicara dalam struktur kurikulum, itu mungkin yang dapat kita sampaikan atau mungkin kita berikan kepada Bapak Ibu
yang bertugas sebagai fasilitator provinsi dan fasilitator daerah. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini dapat kita cari pencerahan yang lebih baik, yang lebih terang, sehingga dapat membawa satuan pendidikan kita ini ke dalam bentuk perjalanan proses pendidikan yang di jalurnya semestinya diukur atau ditetapkan oleh sebuah regulasi yang ada. Bapak Ibu yang berhadir, mengingat waktu kita sudah habis begitu, silakan diberikan 1-2 orang kepada Bapak Ibu memberikan closing statement kepada acara kita saat ini. Mungkin di luar harapan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, silakan. Saya Pak dari Man1 Pandeglang Pak, dari Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Terkait struktur kurikulum ini, kemudian kita alur ke CP, TP, dan ATP. Ada beberapa hal yang harus saya minta pendapat Bapak. Ya, silakan. Ketika di dalam struktur kurikulum ini untuk tingkat madrasah aliyah ya Pak, untuk ya, silakan. Khawatir teman-teman KKM nanti ini bertanya ke kami sebagai Pasda. Ketika di madrasahnya ada keterbatasan sumber daya manusia atau guru. Dari struktur kurikulum ini, contoh ya Pak ya, contoh ya, di kelas 11 ataupun di kelas 12 itu di struktur kurikulum itu ada di peminatan bahasa Pak. Itu seandainya yang dihasilkan dari asesmen diagnostik itu adalah siswa dia punya keinginan untuk belajar bahasa Mandarin, contoh untuk bahasa Mandarin, dan kita tidak bisa menyediakan guru tersebut, kira-kira apakah dari struktur itu kita tambahkan ke yang lain atau itu diabaikan atau tidak terpenuhi struktur itu? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang berhadir, ini merupakan dilema sih sebenarnya buat kita di satuan pendidikan. Kenapa demikian? Ketika kita menghadirkan layanan bentuk-bentuk mata pelajaran pilihan kepada peserta didik, akan tetapi kita tidak bisa dan tidak sanggup untuk menyikapinya begitu. Itu dilema, di mana-mana terjadi dilema seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berhadir, jawabannya cuma begini, sesuaikan saja dengan kearifan dari satuan pendidikan tersebut, begitu. Artinya, dengan komposisi guru mata pelajaran yang mana yang bisa disediakan atau tersedia di satuan pendidikan Ibu, monggo begitu, mungkin itu kiranya yang bisa diarahkan peserta didik tadi, walaupun mungkin sebenar-benarnya tidak seperti itu begitu. Kenapa? Bisa jadi dalam kajian pemilihan mata pelajaran ini, tadinya kelas 10 ada 10 rombel. Kalau diberikan kebebasan seperti ini, bisa jadi ada pembengkakan rombel nanti di kelas 11, di 12, di 13. Itu tergantung kearifan dan kesanggupan dari satuan kita. Mungkin begitu Bapak Ibu. Maksud saya Pak, di struktur kurikulumnya kan ini yang ada di PMA ya Pak ya. Dan itu andai tidak terpenuhi dari struktur kurikulum itu, apakah nanti saya katakan ke teman-teman tidak apa-apa atau ada solusi lain? Ya, solusinya tentu begini Bu, solusinya sikapi saja sampai sejauh mana kesanggupan satuan pendidikan Ibu melayani peserta didik tersebut. Kalau seandainya tidak ada guru bahasa Mandarin, maka oleh karena itu tidak bisa dihadirkan mata pelajaran pilihan bahasa Mandarin. Atau bahasa Korea misalkan saja. Atau bahasa Jepang gitu.
Nah, makanya kembali ke jawaban saya tadi, disesuaikan dengan kearifan dari satuan pendidikan ibu masing-masing. Begitu Bu ya? Baik, Kira-kira Pak. begitu Bu ya? Iya. Baik, Bapak Ibu yang berhadir, karena waktu jualah yang membatasi kita 120 menit kita sudah berdiskusi, walaupun tidak, saya rasa Bapak Ibu mungkin tidak puas begitu dengan hasil diskusi kita, apalagi tadi dengan topik struktur kurikulum begitu, lalu dengan ada hubungan sedikit pembicaraan CP, TP, dan ATP. Tapi ini merupakan sebuah bentuk awal dari tumbuh kembang kita sebagai pelaksana satuan pendidikan. Semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berkembang terus tanpa menyerah. Semoga ada hikmahnya ke depan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon mengisi absensi ya. Linknya Pak. Linknya Pak. Dibagikan Pak. Iya, nanti kita kirimkan. Aman. Terima kasih Bapak. Mana Pak? Di kolom chat atau di Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jul. Kapan kita offline? Terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak. Tunggu jadwal. Biar Kalimantan. Sama-sama Bu, sama-sama Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.